kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ahmad Yesus Sobri selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kerja kami terkait kebijakan dan prosedur kepegawaian menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Intan Sari. Yang kedua ada Muhammad Febri. Ketiga ada Nanda Alivia. Dan yang keempat ada Novia Putri. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian kepegawaian adalah menurut para ahli, yang pertama menurut Paul Vickers dan Charles A. Myers, kepegawaian merupakan suatu kecakapan atau suatu seni daripada perolehan, pengembangan, dan pemeliharaan angkatan kerja yang kompeten sedemikian rupa untuk melaksanakan fungsi-fungsi serta tujuan organisasi dengan seefisien dan seekonomis mungkin. Yang kedua, menurut Delianggi, kepegawaian adalah segenap aktivitas yang bersangkutan dengan masalah penggunaan tenaga dalam tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Edwin B. Filippo, kepegawaian merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Dan yang terakhir, menurut William A. Monster dan J. Donald Kingsley, kepegawaian merupakan sistem yang membahas seluruh aktivitas dan kinerja pegawai yang dimulai dari penerimaan, tes, penilaian, pemindahan, kenaikan pangkat, latihan, kehadiran, pengeluaran, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan, lingkungan kerja, kerjasama, peraturan, dan ketentuan lainnya. Next. Tujuan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi untuk memberikan kesempatan kerja sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga kerja yang ada dengan tetap memperhatikan nilai manusiawi. Dua, membuat kesempatan kerja yang ada dapat terdistribusi semerata mungkin dengan tenaga kerja yang ada dan sesuai dengan kebutuhan guna menyukseskan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini digunakan untuk mengisi sektor kosong agar semua dapat terisi dan seimbang. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dalam keluarganya. Baik, yang selanjutnya ada kebijakan pegawai. Pada dasarnya, seorang pegawai jika melakukan tugasnya itu harus dan wajib berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ada. Kebijakan-kebijakan ini meliputi tentang yang pertama yaitu perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai tersebut terdiri atas yang pertama formasi pegawai negeri sipil, yang kedua pengadaan pegawai, dan yang ketiga penempatan pegawai. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan ini terdiri dari yang pertama tahap perencanaan, tahap pengumuman, tahap pelamaran, tahap penyaringan, pengangkatan CPNS, pengangkatan PNS, dan seterusnya. Yang ketiga ada pengembangan kualitas. Pengembangan kualitas ini bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan seorang pegawai. Yang keempat ada penempatan. Penempatan sendiri dinilai dari unsur-unsur yang ada, yaitu seperti unsur kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, serta kepemimpinan. Yang kelima ada promosi. Promosi ini diberikan untuk menghargai kinerja pegawai yang berprestasi berupa kenaikan pangkat atau jabatan. Yang keenam, penggajian. Penggajian adalah suatu balas jasa perusahaan terhadap pegawai atas penghargaan
prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. Yang ketujuh ada kesejahteraan. Kesejahteraan ini meliputi tentang yang pertama yaitu cuti, perawatan, tunjangan, uang duka, dan lain-lain. Yang kedelapan, ada pemberhentian. Pemberhentian ini meliputi tentang pemberhentian pegawai yang tidak mematuhi peraturan, yang tidak mematuhi pedoman untuk kinerja pegawai, serta pemberhentian dalam bentuk pensiun. Baik, yang selanjutnya adalah prosedur. Prosedur kepegawaian dalam undang-undang juga dapat disebut dengan peraturan kepegawaian dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Prosedur kepegawaian ini dapat dilihat melalui pokok-pokok kepegawaian yang meliputi tentang ketentuan umum sehingga pegawai ketentuan umum hingga pembinaan pegawai. Sehingga prosedur kepegawaian ini didapatkan dari pokok-pokok kepegawaian yang menjadi landasan untuk membuat suatu tatanan atau aturan yang berlaku untuk tenaga kerja baik sebelum, semasa, hingga sesudah kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 menjelaskan bahwa ruang lingkup hukum ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Abdul Hakim dan Husni, juga menyebutkan ruang lingkup ketenagakerjaan mencakup yaitu ada 3 hal ya, yakni masa sebelum bekerja yaitu pre-employment, masa setelah bekerja yaitu during employment, dan masa setelah bekerja yaitu post employment. Masa sebelum bekerja yakni masa yang berkaitan dengan masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi tentang pengaturan lowongan kerja, pengarahan, dan penempatan kerja. Dalam masa sebelum bekerja terdapat beberapa bab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni tentang perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenaga kerjaan, kemudian pelatihan kerja, kemudian penempatan tenaga kerja, kemudian perluasan kesempatan kerja, kemudian ada lagi masa selama bekerja atau during employment. Masa selama bekerja merupakan masa yang terjadi selama hubungan kerja berlangsung. Pengaturan selama masa bekerja diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang meliputi tentang hubungan kerja, lalu perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, lalu hubungan industrial, dan selanjutnya juga ada masa setelah bekerja. Masa setelah bekerja merupakan suatu masa yang memerlukan perhatian setelah hubungan kerja berakhir, sehingga tenaga kerja dapat tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan keadilannya. Pengertian PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 25, PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya yaitu sebab-sebab PHK. Seorang pegawai dapat di-PHK dipengaruhi oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, termination, terjadi karena selesai perjanjian kerja. Yang kedua yaitu dismissal, terjadi karena tindakan indisipliner. Dan yang ketiga, redundancy, terjadi karena adanya perkembangan teknologi dan menggeser peran pekerja. Dan yang terakhir, retrenchment,
terjadi karena masalah ekonomi. Next. Ketentuan dan tata cara PHK. Ketentuan PHK yang pertama yaitu PHK dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI tercantum pada pasal 151 ayat 3 dan 152. Yang kedua, PHK dilakukan tidak perlu penetapan dari Lembaga PPHI tercantum pada pasal 151, yaitu buruh atau pekerja masih dalam masa percobaan mengundurkan diri secara sukarela, mencapai usia pensiun dan meninggal dunia. Dan yang ketiga, PHK dilarang dengan alasan buruh atau pekerja yang tercantum pada pasal 151 ayat 1 dan 2, yaitu karena sakit menurut keterangan dokter. Selanjutnya yaitu tata cara PHK. Yang pertama, sebelumnya semua pihak, pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya PHK. Yang kedua, bila tidak dapat dihindari, pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh atau pekerja atau buruh mengadakan perundingan. Yang ketiga, jika perundingan dibuat persetujuan bersama. Yang keempat, bila tidak berhasil, pengusaha mengajukan permohonan penetapan disertai dasar dan alasan-alasannya kepada lembaga PPHI. Yang kelima, penetapan PHK diberikan oleh lembaga PPHI jika maksud PHK telah dirundingkan tegal. Yang keenam, PHK tanpa penetapan dari lembaga PPHI batal demi hukum, pengecualiannya PHK tanpa penetapan. Dan yang terakhir, selama belum ada penetapan atau putusan dari lembaga PPHI, kedua pihak tetap melaksanakan segala kewajibannya masing-masing, pekerja atau buruh tetap menjalankan pekerjaannya, dan pengusaha membayar upah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan disampaikan di forum diskusi di Si Pejar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.